Halo, shalom teman-teman, balik lagi dengan Mary. Saya minta maaf karena mestinya ini saya terlambat untuk mempostingnya ya. Harusnya udah 2 minggu lalu. Saya membuat materi tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah Mari Belajar Alkitab Online ke-66, lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, seperti biasa kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Mohon bimbingan-Mu Roh Kudus, supaya dalam pembahasan ini juga saya memberikan materi buat teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami pencerahan dan penerangan, kami mengerti dan semuanya kami kembalikan kepada Tuhan. Biarkan kami makin mengenal dengan baik Allah dan Bapa kami dan Roh Kudus kami, Tuhan Yesus yang kebenaran kami. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya seperti biasa saya akan review. Ini adalah topik mengenal Allah yang hebat. Nah, mengenal Allah yang hebat, kita waktu itu memulainya dari Allah sebagai pencipta. Kenapa dia hebat? Allah itu pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan dia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, sebaik benda-benda semua ciptaannya, itu mempunyai fungsi dan juga mempunyai tujuan gitu ya. Bukan asal menciptakan. Dan Allah sungguh menjadi kepalanya, sumber gagasannya gitu ya. Nggak ada orang lain atau siapapun yang memberikan ide. Jadi memang Allah sendiri. Dan karena itu idenya adalah Allah sendiri, otomatis Allah juga lah yang menjadi pemelihara dan dengan kasihnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan kasihnya, terus dia memelihara dan memperhatikan segala kegiatan, segala apa yang ada di muka bumi ini. Terus di Embel 62 kita belajar Allah perjanjian. Kenapa? Karena Allah di dalam perjanjian ini Allah ingin kita itu bisa menikmati semua hal-hal objek ataupun hal sekitar kita bisa menikmatinya. Dapat hidup dinamis, dapat penuh sukacita, berjalan seperti yang Allah kehendaki. Dan perjanjian itu sangat dibutuhkan. Dan supaya kita tadi membantu kita bisa menikmati dan hidup di dalam dunia bumi ciptaan Allah ini. Kemudian Embol 63 kita belajar tentang Bapa yang Maha Pengasih ya. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, dia memberikan kasihnya, benar-benar kasih. Dan karena kasih Allah itu mengikuti dan ada di setiap kehidupan di bumi. Dan kasih Allah itu warna khusus, kontras, sesuatu yang bisa kita cirikan berbeda ya. Makanya kita sudah tahu orang-orang yang mengenal Allah, karena Allah itu adalah kasih, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang biasa hidup di bumi ini, di dunia gitu ya. Dan kasih Allah, karena Allah itu adalah kasih, kasih itu sendiri Allah membentuk karakter setiap anak-anaknya, setiap ciptaannya, termasuk kita semua, Bapak Ibu. Nah, terus dia juga memberikan petunjuknya tadi kalau sebelumnya dia memberikan suatu perjanjian, sekarang dia memberikan perintahnya. Allah membuat perjanjian begini, misalnya kalau kamu taat ini kamu akan
berkat dan kutuk, ya. Kemudian firman, beda lagi, ya kasih ini caranya loh, supaya kita bisa hidup di bumi ini. Nah, terus firman juga menolong kita cara lain ketika Allah ingin berbicara kepada kita. Allah kasih tahu kepada kita. Jadi kalau misal dan selain berdoa ya, doa juga salah satu komunikasi. Kemudian juga firman cara Allah berkomunikasi dari Dia. Terus kita berdoa, kita berkomunikasi manusia dengan Allah. Terus kita juga dalam doa ya, ada banyak pengajar juga, saya juga setuju. Saat kita berdoa, kita juga kasih waktu, masa teduh, masa tenang, untuk istilahnya tanda kutip mendapat tuntunan Roh Kudus. Dia akan yang membukakan firman, mana yang harus kita fokuskan, harus kita pelajari. Kemudian di Embel 64, Tuhan itu akan datang. Dia datang terus yang kedua kali, dan juga ada penghakiman. Nah, ini sebagai salah satu cara Allah mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi setiap orang manusia yang mengikuti perintahnya. Jadi dia, ini kan anak-anak Allah, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu, saat ini mereka hidup, termasuk Bapak Ibu, saya juga mengalami hal-hal yang namanya kesulitan ya. Kita harus diperintahkan hidup baik, benar, tapi dunia sekitar kita yang tidak mengenal Allah, tidak mengerti tentang kasih, dan mereka mungkin juga nggak punya kasih, dan itu sangat membuat anak-anak Allah yang juga benar mengasihi dia kesulitan. Nah, itu sebabnya Allah datang lagi yang kedua, dan dia juga mau menghakimi. Jadi dia mau menolong anak-anak Allah yang mengasihi dia itu, dievakuasi ya. Dan dia pengen pada suatu hari nanti kehidupan moral di bumi ini tuh kembali kepada awal mula settingan penciptaan Allah. Nah, dan Allah juga membuat pemisahannya, tempat yang berbeda, sehingga itu juga cara Allah memelihara orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang belum mengasihi dia dilatih lagi. Dan orang-orang yang menolak Allah sudah pasti ada tempat yang lagi khusus. Dan kita juga membahas tentang satu-satunya juru selamat, itu Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Dan Tuhan Yesus dipersiapkan ada di masa waktu perjalanan kehidupan manusia. Tahu Allah itu tahu setiap hal yang terjadi di bumi, dan Allah tadi kan membuat persiapan supaya orang-orang yang mengasihi Allah, anak-anaknya itu benar-benar bisa kembali kepada default, pada rupa dan gambar penciptaan Allah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mengenai konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mengenalnya dalam konsep Trinitas. Dan Trinitas ini biasanya yang kita tahu itu dari Katolik. Nah, ini saya ambil dari blogger Agape Kasih yang menuliskan tentang Trinitas, berasal dari kata Latin trias, artinya tiga, yang dicetuskan oleh Bapak Tertullian. Bapak Tertullian ini salah satu Bapak Gereja di Katolik.
dia mengajarkan ilmu ketuhanan. Tertullian ini seorang filsuf filsafat ya, dia tapi yang membedakan bahwa konsep anak Bapak Putra dan Manusia ini sepertinya seolah-olah berbeda kualitas. Nah, ini yang tidak ada di Alkitab. Nah, kalau dicari konsep Trinitas nggak pernah ada di Alkitab. Ini adalah konsep Trinitas yang dikemukakan Bapak Tertullian, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak memiliki kualitas atau kekekalan, atau mereka seperti memiliki pribadi yang berbeda. Nanti ya kita akan bahas ke slide berikutnya. Nah, Bapak Tertullian mengajarkan tentang kekekalan, hanya mengajarkan kekekalan, tapi mereka memiliki pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena Bapak Tertullian latar belakangnya adalah seorang prajurit Romawi yang percaya dengan filsafat-filsafat dewa-dewa ya, dan dia berubah menjadi pengikut Tuhan Yesus tapi Katolik Roma. Dia melihat banyak orang Kristen yang memegang teguh imannya, lebih rela untuk mengalami penyiksaan, sehingga dia mau ikut belajar tentang kebenaran firman. Tapi Tertullian ini juga pernah masuk ke gereja Katolik, tetapi suatu kemudian dia keluar dari gereja Katolik, masuk dalam kelompok Montanis, dan terakhirnya dia mendirikan kelompok Tertullian sendiri ya. Nah, apa itu gerakan Montanis ini? Kita masih ngomong latar belakang Trinitas ya. Itu gerakan yang katanya diprakasai, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Gerakan Montanisme ini diperkasai oleh Priscilla dan Maximilla yang ada di Bernebot di Frigia. Jadi karena mereka percaya bahwa dunia itu akan segera kiamat, jadi orang itu harus hidup sederhana, tidak menikah, berpuasa lebih lama, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Tertullian ini ketika keluar dari Katolik, dia masuk ke gerakan ini. Tapi kemudian gerakan Montanisme ini juga tidak sejalan dengan Katolik ya. Bapak Tertullian masuk ke gerakan Montanisme ini. Tapi kemudian juga Bapak Tertullian keluar juga dari gerakan Montanisme. Dia mendirikan gerakan sendiri, namanya Gerakan Tertullian. Nah, adapun tadi dibilang Bapak Tertullian beranggapan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbagi satu hakikat kedaulatan ilahi. Nah, cuman cara pemikiran Bapak Tertullian ini hanya disimak atau mungkin diterima oleh gereja-gereja barat, kelompok gereja-gereja barat. Tetapi untuk kelompok gereja-gereja yang ada di timur, mereka tidak mengikuti pemikiran ini. Nah, gitu ya. Ini juga saya ambil datanya dari Wikipedia Tertullianus. Singkatnya tentang Trinitas. Jadi berdasarkan tentang penjelasan tadi, hanya tidak Alkitabiah. Dan saya lebih suka menyebutnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Trinitas. Nah, tapi kalau misalnya kita mau
menganggap Trinitas seperti penjabaran sebelumnya, saya memahaminya seperti ini yang digambar ini ya teman-teman, Bapak Ibu. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Roh Kudusnya saya ambil dalam bentuk burung merpati, memang itu yang ada di Alkitab ya. Nah, seakan-akan memang betul-betul 3 pribadi dan ya, terus mereka dikatakan punya kedaulatan ilahi yang sama. Itu kata Bapak Tertullian. Nah, tapi itu tidak sesuai Alkitab. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman Bapak Ibu, apa sih yang Alkitab tulis tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu yang komentar, koreksi dan lain sebagainya, ya bisa menulis di kolom chat ya. Saya akan membacanya. Nah, untuk membahas tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya lebih memulainya dengan manusia terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Tadi kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 ya. Nah, saya lebih setuju dengan bagian manusia itu terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Kesatuan dalam 3 bagian. Nah, kenapa demikian? Ini saya mengambil dari Kejadian 1 ayat 11. Ini tuh waktu manusia diciptakan itu sangat berbeda jauh dengan ketika Allah menciptakan pohon-pohon. Dia hanya menyuruh, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis tumbuhan, ya. Tanah keluarin sendiri. Kemudian untuk makhluk-makhluk di air, hendaklah air dipenuhi, air yang keluarin berbagai jenis makhluk hidup yang berenang. Itu untuk pohon-pohonan dan makhluk hidup yang berenang. Nah, bagaimana dengan binatang, burung yang ada di udara? Itu Tuhan ambil membentuknya dari tanah. Tanah, bukan debu tanah. Tanah dibentuk dan dia hidup. Lalu apa yang dilakukan Allah untuk manusia? Tuhan mengambil debu tanah, makanya saya bilang beda. Hewan-hewan, jenis binatang yang ada di darat dengan burung yang ada di udara, itu Allah buat dari tanah, kebentuk dan mereka hidup. Dengan manusia diambil dari debu tanah, Allah membentuknya dari debu tanah, terus juga dihembuskan nafasnya. Nah, ini saya bikin tabelnya, teman-teman. Di bumi ini kita, ini saya membaginya dari penciptaan hari pertama ya sampai hari ke-6, hari ke-7 Bapa di surga itu istirahat. Nah, satu keserupaan dari keseluruhan adalah ketika Allah mencipta itu selalu dimulai dengan firman. Ya. Hanya medianya yang beda. Tadi dibilang hewan-hewan di air yang berenang dari tanah yang keluar. Terus kemudian pohon-pohon itu dari tanah yang keluar. Tanah mengeluarkan. Sedangkan untuk hewan-hewan lainnya, termasuk burung di udara, Allah membentuknya dari tanah. Membentuknya dari tanah. Kemudian hidup. Tetapi manusia tadi balik lagi, Allah membentuknya dari debu tanah, menghembuskan nafas, hidup. Tapi tetap pakai firman ya. Nah, bagaimana benda-benda? Allah menempatkan gitu. Bukan langitnya yang mengeluarkan, Allah menempatkan. Cuman kita tidak tulis bagaimana caranya. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Allah hanya menempatkan. Bisa jadi yang lain itu adalah malaikat ya, yang bertugas mengurus tentang matahari dan bulan dan bintang dan lain sebagainya. Itu di topik lain. Hari ini kita
Saat ini saya hanya mau bahas teman-teman Bapak Ibu tentang fokus kita jiwa, roh, dan tubuh. Sehingga saya membagi manusia itu trikotomi, jiwa, roh, dan tubuh. Nah, ini secara singkat lagi saya membagi 3. Kalau tumbuhan tadi terdiri dari firman, bagian pertamanya, bagian keduanya tanah. Hewan juga sama, firman, bagian keduanya tanah atau air, salah satu. Makanya saya bilang tumbuhan dan hewan ini dikotomi. Bagaimana dengan manusia? Trikotomi, 3. Ada firman, ada debu tanah, ada nafas alam. Trikotomi. Nah, Allah, saya lebih suka Allah. Allah menyebutnya bukan Trinitas, tapi Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Bapa, master gagasan, pikiran, namanya. Kemudian putranya, Bapa, Putra. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian Roh Kudus adalah pikiran, perasaan, kehendak Allah. Dia yang menjadi penggerak gitu ya. Penolong, pengajar manusia. Lalu sedangkan di manusia ini yang ketiga ya, trikotomi. Tubuh ini wadah tanah, tubuh kita ini dari debu tanah, jiwa dari pikiran, perasaan, kehendak Allah. Ini adalah harusnya jiwa ini berisi tentang firman. Dari firman kita bisa mengisi jiwa ini. Kita bahas belajar firman, pengalaman hidup. Kemudian roh, Allah, nafas Allah yang menjadi pemandu, pembimbing kita, yang menolong kita, menghibur kita. Dan makanya di Kejadian 1 ayat 26 itu adalah benar. Allah menulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Serupa segambar. Jadi Allah ada Bapa, Putra, Kudus. Manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Serupa dan segambar. Nah, sekarang kita masuk ke kesaksian tentang Bapa ya, keberadaan Bapa. Nah, waktu itu bagaimana sih orang-orang kan bilang ada Bapa. Itu kita menemukan konsep Bapa, bentuk Bapa saat Yesus itu keluar dari air. Waktu Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air ya. Dan pada waktu itu juga katanya langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati ke atasnya. Dan si Bapak ini bukan sosok saja, tapi ada suaranya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Keluarga saya. Jadi Allah dalam bentuknya Bapa, ya benar. Ada suaranya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kita tahu ini karena apa? Ada yang Allah suruh orang-orang untuk menuliskan apa yang harus dilakukan, dikerjakan, ditulis peristiwa demi peristiwa. Allah yang menunjuk. Waktu itu di Perjanjian Lama ada di Keluaran 17 ayat 14. Allah secara spesifik ngomong kepada Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya kan? Tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Tuhan suruh Musa menulis. Tuhan suruh Musa kasih ingat Yosua, ya. Terus Allah juga membuat suatu perintah untuk menulis ya tentang keberadaannya. Daniel 10 ayat 10 sampai 11. Daniel yang berkata, tetapi ada satu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Daniel merasakan ada tangan yang menyentuh dia dan membuat dia terbangun. Terus akhirnya dia berlutut.
Dan suara itu mengatakan, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman-Nya, kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Jadi bukti kita dapat mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mengenal tentang Bapa secara Alkitab. Bapa lah yang menunjuk orang-orangnya untuk menulis firman-Nya. Nah, masih tentang keberadaan Bapa. Ketika Tuhan Yesus itu mau datang, Tuhan Yesus itu kan firman menjadi manusia. Dia juga menunjuk Yohanes Pembaptis untuk memberikan kesaksian. Kan? Yohanes 1 ayat 6 dan ayat 7. Lalu Rasul Yohanes menulis firman adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Itu Yesus. Jadi di dalam sepanjang waktu kehidupan manusia di muka bumi ini, juga untuk perjalanan waktu kehidupan, Bapa itu, Allah itu selalu hadir. Waktu di perjanjian lama hadir sebagai dalam bentuk kita tahu Bapa. Memang saat itu diperlukan demikian. Orang baru mulai mengenal Bapa. Perintah-perintah firman. Kemudian masuk ke perjanjian baru, orang mulai membutuhkan bukan firman lagi, peragaan, sesuatu yang kelihatan. Karena manusia itu terbatas. Kemudian masuk ke masa kini, setelah Tuhan Yesus disalib, mati, dan bangkit pada hari ketiga menebus dosa kita. Tuhan Yesus bilang dia kirim Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang ada sampai saat ini, sampai kehidupan kita saat ini. Dan teman-teman, saya bilang ini memang topik yang sangat berat buat saya, sehingga saya itu tidak bisa cepat-cepat untuk memposting. Dan saya mohon maaf dulu sebelumnya kalau ada hal-hal yang kurang, kelewatan, terlewat maksud materinya, tolong informasikan kepada saya, dan saya akan membuat koreksinya, dan kita akan sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, ya, mengenai konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, saya lebih suka mengatakannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena inilah yang ada di Alkitab. Nah, sekarang kita masuk ke kesaksian tentang Anak Allah, Putra. Di 1 Yohanes 5 ayat 6 ayat 12 dikatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Telah datang dengan air, dengan darah, Yesus Kristus. Air dan darah gimana caranya ya? Darah dari tubuh perempuan itu, manusia. Lalu roh yang masuk ke dalam perut Maria dan jadi bayi. Dan air. Seluruh komposisi terbesar, terbanyak dalam tubuh manusia adalah air. Nah, makanya di Alkitab ini bilang ada 3 yang memberi kesaksian. Di sorga memberi kesaksian 3, di bumi memberi kesaksian 3. Dari surga kesaksiannya 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Alkitab hanya menulis dengan ini, bukan Trinitas. Kemudian ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Ada roh, air, dan darah. Ketiganya adalah 1. Jadi dibilang roh itu adalah roh dari Allah yang ngasih, dititipin kita. Nah, kita memang menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah itu lebih kuat lagi.
Supaya kenapa harus beneran gimana ya cara berpikirnya, uh, kesaksian Allah lebih kuat tentang cintanya. Misalnya Allah mengirimkan anak yang tunggal untuk menolong kita, membebaskan kita manusia, dikasih lagi manusia ini di dalam anaknya Tuhan Yesus. Ini dibilang 1 Yohanes 5 ayat 6-12. Terakhirnya dibilang, orang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki firman, ia memiliki hidup. Siapa yang punya firman, dia akan hidup. Bapak itu adalah kasih kan. Barang siapa tidak memiliki anak, barang siapa nggak punya firman, ia tidak punya hidup. Jadi, bagaimana supaya kita bisa hidup, menikmati hidup di bumi ini, dan menikmati seluruh isinya, harus pakai firman. Ini secara di kanan saya tulis tentang kesimpulan bahwa Yesus Kristus itu datang dari air. Di tubuh manusia tadi ada banyak air. Lalu Tuhan Yesus juga udah keluar, udah tiba waktunya harus dibaptis, dibersihin. Minta pertolongan Yohanes Pembaptis. Juga ada darah. Darah ini dari tubuh Maria jadi dagingnya. Kemudian darah ini juga bilang peristiwa salib. Pada Yesus sebelum salib, dia disiksa, dicambuk, ya banyak darah keluar, tercabik dagingnya. Lalu dia dipaku di kayu salib, lalu darah juga keluar. Kedua, Roh Kudus memberikan kesaksian. Ini saat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Roh Kudus setelah Yesus disalibkan, mati, bangkit, Roh Kudus diberikan. Ada peristiwa Pentakosta. Nah, yang tadi saya tulis di sini lagi ya. Yang ketiga, kesaksian di dalam surga. Ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Di dalam surga memberikan kesaksian tentang Bapa, Firman, Roh Kudus. Kesaksian yang di dalam bumi bahwa manusia itu serupa dengan segala Allah, roh, air, dan darah. Dengan demikian, dari yang saya dapat itu, saya membuat kesimpulan demikian. Kalau dari 3 yang memberi kesaksian dari dalam surga, seperti ini, timeline ya, rentang waktu, perjalanan waktu yang kita alami saat ini. Mulai dari perjanjian lama bentuknya Bapa, kemudian perjanjian baru ketika Tuhan Yesus dilahirkan hadir, lalu sampai ia disalibkan, wafat, meninggal, wafat, dan naik ke surga. Lalu Tuhan Yesus kirim Roh Penolong, Roh Kudus. Saat ini kita masih tetap terkoneksi. Lalu bagaimana juga Alkitab menulis tentang ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada roh, rohnya Allah, semangatnya Allah, titipan Allah. Air, air firman Tuhan. Air firman Tuhan yang membersihkan kan. Kita nggak tahu dia salah atau tidak. Dan firman itu mengajar, menolong kita. Dan darah Yesus menolong kita, menyucikan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa itu. Dan semuanya adalah satu. Tetapi ini masih sejalan. Sedangkan buat saya konsep Trinitas ini berbeda sama sekali ini ya. Jadi kita seperti dia, makanya teman-teman di warna hijau yang lain suka ya berkata ya seperti apa ya, menolak atau apapun, kok ada Tuhan beranak ya. Bukan demikian, karena salah. Saya bilang karena
konsep Trinitas ini membingungkan buat saya. Dan konsep Trinitas tidak ada di Alkitab. Nah, yang Alkitab mau katakan adalah Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu perkataan Allah. Awal mula firman itu ada di mulutnya Allah. Lalu ketika firman itu jadi manusia, dia datang ke bumi, tinggal di tengah-tengah kita. Itu ada ditulis di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dan firman itu ketika sekarang kita tahu, kita terus belajar membacanya, firman itu dibilang siapa yang punya firman dia akan hidup. Yang nggak punya firman nggak punya hidup. Kenapa yang punya firman hidup? Karena firman itu tulisan yang diilhamkan Allah, yang Allah tadi suruh orang-orang yang untuk menulis. Ini firman itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Sebagaimana seperti fungsi air dalam kehidupan kita sehari-hari. Membersihkan, bukan membentuk. Menjadi bagian-bagian bentuk-bentuk yang berguna bagi kehidupan manusia. Air, firman, tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang benar. Dan inilah cara Allah. Firman yang dalam pribadi Yesus itu, Allah ingin memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya. Itu ada di Yohanes 1 ayat 18. Dan kedua, Allah ingin menuntaskan misi. Dia mau selamatin semua orang-orang manusia yang mengenal firman tadi. Orang yang mengasihi Allah, mengenal firman-Nya. Yohanes 3 ayat 16. Sekarang kita masuk ke kesaksian Roh Kudus. Dikatakan di Yohanes 14, 16, 17 sampai 20. Aku akan minta kepada Bapa, ini Tuhan Yesus waktu itu ngomong, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan Yesus yang ngomong, janjiin. Ketika firman Allah menjadi manusia itu nggak ada lagi di bumi, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu yang akan menyertai kita sepanjang waktu, yang namanya Roh Kebenaran, yang menolong kita mengerti kita, membantu kita memahami bagaimana firman Tuhan itu kita lakukan. Tetapi dunia nggak pernah bisa menerima Roh Kebenaran ini, Roh Kudus ini. Dia nggak kenal. Hanya orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang punya firman, yang menaruh firman dalam hatinya, dia yang bisa mengenal Allah. Dan ketika dia mengenal firman, menaruh firman dalam hatinya, dia diam dalam kita, waktu itu kita akan tahu. Aku di dalam Bapakku. Tuhan Yesus itu ya firman Allah yang menjadi. Ketika kamu, saya, Bapak, Ibu, teman-teman, tinggal di dalam firman, dan firman itu yang menolong kita untuk tetap hidup. Nah, tadi karena hal demikian dibutuhkan untuk kita dapat memahami firman Tuhan itu sangat sulit. Kita membutuhkan siapa? Roh Kudus yang tadi menolong, mengajar, membimbing, menyatakan kesalahan ya. Nah, supaya terjadi nih namanya pembaharuan roh, akal, budi, ilahi, sama seperti Bapa kita di surga. Alasannya cuma satu, Allah ingin kita kembali ke bentuk kita semula, defaultnya kita. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia itu.
Nah, ada misi penting Roh Kudus. Pertama, menyadarkan dunia yang berdosa. Dan kita bisa melihat memang makin kesini dan saat ini moral manusia, moral kehidupan, moral ini semakin merosot. Tadi Roh Kudus datang ingin menyatakan tentang kebenaran dan penghakiman. Di Yohanes 16:8. Mengerjakan pembaharuan akal budi, tadi kan? Lalu Roh Kudus ini mau memimpin kita semua, orang-orang yang mengasihi Allah, yang punya firman itu, yang hidup, kepada seluruh kebenaran. Kebenaran siapa? Itu loh, yang firman perkataan Allah yang didengar oleh Roh Kudus. Yang dia dengar dari perkataan Allah sendiri. Dan Roh Kudus yang menolong kita juga memberitahukan apa saja yang akan datang di kemudian hari. Dikasih hikmat dan wahyu. Roh Kudus nomor 4, menolong kita mematikan semua perbuatan-perbuatan daging. Ketika kita mengenal firman, orang yang mengasihi Allah, dia akan hidup. Karena orang yang mengasihi Allah, dia nggak punya musuh lagi. Nggak ada percederaan. Dan dia kan Roh Kudus menuntun kita untuk menghasilkan buah roh, pengendalian diri, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan Roh Kudus menjadi materai dan jaminan kita. Kita akan sangat sulit untuk mengikuti firman kalau tidak dibantu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kemerdekaan. Hati yang berani, nggak takut. Dan kita jadi anak-anak Allah. Itu Nabi Yoel udah ngomong. Nah, kita sampai pada kesimpulan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu yang ilahi. Ya, Allah. Bentuknya beda. Sesuai dengan fungsi dan keberadaannya. Juga timeline, masa. Dua, manusia itu gambaran dan rupa Allah. Serupa dan segambar. Karena dia serupa dan segambar, trikotomi, jiwa, roh, dan tubuh. Sama seperti surga juga menyatakan keberadaan bentuk Allah ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu bumi juga menyatakan kesaksian tentang keberadaan manusia sebagai manusia ciptaan Allah serupa dan segambar dirinya. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Luar biasa ya, semuanya sama gitu, konsistensinya sama. Itulah jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah master, gagasan itu. Dia adalah pencipta, tidak ada lagi. Oke teman-teman, kita akan masuk lagi ke topik berikutnya di tanggal 5 Januari 2024 hari Jumat. Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Roh Kudus yang Maha Baik, terima kasih telah menolong kami, saya yang membagikan, juga Bapak Ibu yang mendengarkan teman-teman. Kiranya kami makin jatuh cinta kepada Yesus. Kiranya kasih Tuhan yang luar biasa dan Roh Kudus menolong supaya kami mengerti, makin memahami, dan kami tidak salah. Kami mengenal Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, dan Bapa yang firman-Nya yang telah menjadi manusia, yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit dan menghapus dosa-dosa kami, dan yang memberikan rohnya, Roh Kudus menolong kami. Kami percaya itu Bapa satu-satunya supaya kami bisa hidup di bumi ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu siram Tuhan, sampai jumpa. Mari kita berdoa.